Shalom Elohim Brothers and Sister dimanapun berada saat ini, jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Tuhan Yesus memberkati. Hujan kumecin selalu mempelai saya bermimpi. Beberapa minggu yang lalu saya lupa tarik terakhirnya dalam mimpi ya. Terakhirnya dalam mimpi itu saya memberi memberi apa ini, katam. Membeli katam. Apa katamnya? Membeli katam. Kurek telinga. Katam ya, saya membeli katam. Waktu saya berjalan menuju ke penjual katam itu, apa katam ini ya? Pembersih telinga atau apa ya? Saya melihat seekor ayam jantan. Apa itu membeli katam itu apa ya? Bujan kumejin. Nah, katam yang terikat kakinya. Oh, ini ayam jantan ini yang terikat kakinya di bawah sebuah kereta. Lalu saya mengambil ayam jantan itu, lalu saya letakkan ayam itu di trek belakang. Selepas itu saya membeli katam. Waktu itu dalam mimpi, dalam HP saya mempelai. Katam ini apa ya? Hujan kumejin. Katam ini apa ya? Haleluya. Saya belum tahu arti membeli katam. Apa katam? Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, katam itu ya, tolong bukan kumecin ya, konfirmasi katam itu apa. Saya ini kurang gaul juga ya. Oh, kepiting mempelai. Kepiting. Oh, saya mau membeli kepiting, tapi ada ayam di bawah kereta. Nah, oh, begini Bapak Ibu ya. Kepiting itu, rohnya itu sama dengan kalajengking. Jadi simbolis ini Bapak Ibu ya. Dia ada jepitannya yang sangat kuat untuk menggigit daging-daging manusia. Nah, ini membeli kepiting. Itu kode saja Bapak Ibu ya. Kepiting ini simbolis rohnya itu sama dengan kalajengking. Jadi roh kalajengking ini ya sudah mulai, Bapak Ibu, sudah mulai berkuasa atas tubuh-tubuh manusia untuk menyakiti. Bukan sudah mulai berkuasa sementara jalan Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang membeli bucan kumecin ini mau membeli ini roh kalajengking ini. Roh kalajengking itu enjusan ya, yang di botol itu yang kemarin kan ada yang dibeli, ada yang gratis ya. Nah, ini bucan kumecin di dalam penglihatannya membeli seekor kepiting. Itu pendalaman lagi artinya. Itu bukan kepiting itu sebenarnya yang bujan kumecin itu lihat, tapi kalajengking. Ada penjepitnya, ada ekornya yang sangat berbisa. Nah, itu sudah mulai berkuasa sehingga bucan kumecin itu melihat ada seekor ayam jantan. Jadi akan terjadi banyak penyangkalan. Akan terjadi banyak penyangkalan, akan banyak orang yang murtad, menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan Yesus Kristus itu. Ayam itu dikode dengan murtad Bapak Ibu. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal namaku.
3 kali sebelum ayam berkokok ya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal namaku 3 kali. Jadi manusia pada saat roh kalajengking ini, ya pada saat Komejin membeli roh kalajengking itu dalam botol lucifera vaksin, itu roh kalajengking, itu roh yang menyiksa. Nah, itu kan mata jasmani hanya melihat itu sebagai cairan biasa. Nah, pada itu kan cairan lucifera. Dia membeli botol itu, dia membeli roh kalajengking itu, disangkanya itu adalah kepiting, tapi roh kalajengking yang menyengat. Jadi berbagai sakit penyakit, penderitaan manusia akan rasakan. Dan di akhir penglihatan itu ada ayam jantan yang terikat kakinya. Jadi ayam jantan itu terikat di kereta kematian, di dalam sebuah rel kereta. Kereta kematian itu mau jalan, karena sudah jalan kereta kematian itu. Ada ayam di situ Bapak Ibu. Jadi betapa banyaknya orang-orang ini yang sudah mau masuk di dalam kereta kematian akan menyangkal nama dan kuasa Tuhan Yesus. Murtad. Akan terjadi murtad besar-besaran. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal namaku 3 kali, kata Rohku. Jadi kereta kematian ini mau jalan lagi di cilaka yang kedua. Ini sudah dilihat oleh Komejin. Nah, celaka yang pertama, kereta kematian sudah jalan, sudah lewat. Ini celaka yang kedua, jalan lagi Bapak Ibu, kereta kematian ini dengan roh kalajengking yang sangat menyengat. Roh kalajengking ini mereka beli. Ya, roh kalajengking ini mereka beli Bapak Ibu ya, yang sangat menyengat. Itu bukan kepiting ya. Bukan, itu roh kalajengking. Jadi roh kalajengking ini memakan daging manusia. Jadi virus yang ada di dalam tubuh manusia ini dengan graphene oxide yang akan menyiksa tubuh manusia itu, memakan sel-sel manusia itu. Makanya dikatakan virus pemakan daging. Roh kalajengking ini sudah dibeli oleh manusia-manusia yang buta tuli telanjang. Dan di belakang kereta itu terikatlah ayam. Kakinya sudah terikat kepada Lucifer. Lucifer sudah mengikat kaki Anda di kereta kematian itu. Artinya nyawa Anda, jiwa Anda sudah ada di tangannya Lucifer. Siapa yang bisa membantu Anda kira-kira? Pada posisi ini. Pada posisi ini. Ya, siapa yang membantu Anda? Kaki Anda sudah terikat di kereta, rel kereta kematian itu. Nyawa jiwa Anda sudah ada di tangan Lucifer. Karena Anda sudah menyerahkan jiwa Anda, nyawa Anda ke roh kalajengking ini. Anda membeli itu, roh kalajengking itu, pakai uang, pakai duit. Kan ada yang membeli surat lucifera, ada yang membeli cairan lucifera, itu kan semuanya pakai duit. Anda beli itu roh kalajengking. Di dalam cairan itu ada roh penyiksa, ada roh sihir, ada roh najis, ada sihir. Artinya Anda dengan sukarela senang hati membeli roh kalajengking itu yang menyengat dengan secara sukarela, dan Anda sadar dan Anda membeli itu, dan nyawa Anda sudah terikat di rel kematian itu, saudara. Nah, itu arti penglihatannya dari Komejin yang aku bisa berikan kepada dunia ini. Arti itu sesungguhnya. Itu bukan seekor kepiting yang dia lihat, bukan. Tetapi lambang roh kalajengking. Kode untuk dunia, celaka yang kedua. Anda sudah berada memasuki celaka yang kedua di tahun 2025. 24 ini baru stimulasi. Mereka sudah menebarkan ketakutan mulai ya. Roh itu mulai jalan. Jadi roh kalajengking ini mulai jalan yang sangat menyengat. Anda bisa tiba-tiba mati dengan daging yang hancur, sel-sel tubuh yang hancur. Anda bisa temukan tubuh Anda bengkak dengan bisul-bisul, pecah-pecah pembuluh darah, mati jantung, tas stop jantung, dengan mata yang keluar, bola mata yang panas, pecah pembuluh darah. Seperti itu gejala-gejalanya, dan virus itu sangat membahayakan oleh kata dunia.
Ini celaka yang kedua Bapak Ibu. Sadis ini Bapak Ibu ya, korbannya. Nanti akan masuk berita. Tapi di tahun menjelang tahun 2024-2025 akan heboh ini ya. Aku bongkar saja. Terus pada saat itu, waktu dunia rel kereta kematian jalan lagi, berjuta-juta orang akan mati tiba-tiba, pindah alam. Ada ayam, penyangkalan terhadap nama Tuhan Yesus Kristus sangat banyak, murtad sangat banyak di situ. Ayam berkokok, banyak yang murtad, banyak yang menyangkal nama Tuhan Yesus. Sudah aku beritahukan jangan menyangkal nama Tuhan Yesus. Bertobat, jangan pernah menyangkal nama Tuhan Yesus. Jangan pernah kecewa, jangan pernah menghujat kalau waktu itu datang padamu. Ya. Kata rohku, ya ini King of the Kings ini adalah aku sendiri yang dalam wadah ini aku menyawar di dunia ini ya. Itu bisul seperti segatan kalajengking kalau malam dirasa. Tuh. Seperti sengatan kalajengking kalau malam dirasa. Rasa panas, rasa gatal, rasa sakit. Pecah-pecah di tubuh Anda saudara. Ya. Ini rohku yang berbicara tapi wadahnya ini. Anda kan bicara logika Anda ya. Ini. Saudaraku Kumejin mempelai sedang live, lalu dalam hati saya rasa bersalah kepada si penjual karena si penjual itu seorang muslim, tetapi saya tidak tutup HP saya biarkannya terbuka. Apabila waktu saya membayar ketam itu ya, kepiting itu ya, turo kala jengking Bapak Ibu, si penjual itu memberikan saya sebuah kotak kecil seperti bagi, tetapi saya katakan saya membeli ketam kepiting itu ya, kata saya kepada penjual itu, kotak kecil berwarna putih. Ini dari Bujang Kumejin. Lepas itu penjual itu memberikan ketam itu kepada saya, lalu saya kembali pergi ke belakang itu, lalu saya melihat ayam yang terikat itu terlepas dan sedang makan di tanah. Ini ketamnya ini dibeli ya. Itu yang penjual itu menerima uangnya Bujang Kumejin atau tidak. Maksudnya dikasih ketamnya atau dibeli. Ya, saya ingin mencari tahu detail mimpi penglihatan ya. Selepas itu saya terbangun. Ya, Bujang Kumejin itu membeli tidak kepiting itu, ketam itu ya. Itu roh itu kalajengking dibeli atau dikasih gratis. Kenapa dapat kotak putih? Ini selepas itu saya terbangun. Saya bertanya kepada Bujang Kumejin, saya tidak pasti mempelai. Apakah dibeli itu kepiting atau tidak? Tidak ditahu apa yang harus saya lakukan untuk terlepas dari ikatan ini. Tentu Bujang Kumejin ini sudah beli itu surat itu ya, surat anjusan itu. Kalau kan orang-orang pada saat itu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu kalau tidak pakai cairan itu kan mereka beli surat, sama Bapak Ibu ya. Ada keterikatan dengan ilmu sihirnya Lucifer. Saya bermimpi ada Mas Lim. Tunggu. Satu dulu. Tunggu, saya menjelaskan mimpi penglihatan daripada Kumejin ini. Berarti Bujang jujur ya. Jujur di sini. Bujang membeli surat itu atau Bujang membeli cairan itu. Kayaknya surat ini yang dibeli. Jujur. Ketik di sini sudah atau belum, itu saja. Bujang Kumejin ya. Bujang Kumejin itu beli surat atau surat. Cairan tidak, surat. Karena ini membeli kepiting loh. Roh kalajengking itu. Roh kalajengking itu, kepiting itu roh kalajengking itu ya. Saya tidak boleh mempelai. Kenapa
Bucan Kumecin itu membeli itu kepiting itu coba. Terus dikasih sama penjual yang beragama Muslim kotak putih. Hadiah. Ini DNA ilahi murni berarti. Ada sesuatu yang salah. Jujur ya Bucan. Bucan beli surat berarti. Dia beli surat. Dia tidak mau kasih tahu. Dia beli surat supaya kemana-mana bisa berpergian. Kotak putih itu seperti bag. Iya. Mengapa penjual kepiting itu beragama Muslim memberi kotak putih kepada Bucan Kumecin? Apa maknanya? Kotak putih itu tawaran keselamatan. Tawaran keselamatan dari seorang beragama Muslim memberikan kotak putih karena pada saat ini Tuhan Yesus itu memerintah di dunia ini menjangkau agama-agama Muslim. Jadi agama-agama Muslim itu akan melihat kemuliaan Tuhan dan mengikuti Tuhan Yesus di sana Maryam dengan tata cara ibadahnya, sholat, sujud, tetap di dalam masjid. Jadi besok-besok yang akan menolong Bucan Kumecin itu dalam membeli makanan, apa itu? Yaitu dari orang beragama Muslim yang jual-jual ikan, makanan. Nah, tapi itu simbolis secara di masa kesusahan besok ke depan itu. Kan mereka yang banyak menjadi penjual itu secara jasmani, tapi secara roh itu berbicara tentang kotak putih itu. Ya orang Muslim yang penjual itu yang duluan lebih memahami, mengerti daripada yang membeli ini. Jadi penjual itu lebih mengerti dan memahami apa itu arti keselamatan di dalam Isa Al-Masih, Isa Maryam. Dia akan memberikan pengertian-pengertian kepada si pembeli. Pada waktu itu dia akan bersaksi, aku dapat mimpi, aku dapat penglihatan Isa anak Maryam datang kepadaku. Seperti berjumpa dalam mimpi. Nah itu sekilas itu mempelai kasih tahu ke Kumecin. Iya, kedepannya itu mempelai yang akan banyak membantu itu yaitu umat Muslim itu. Yang mereka yang beragama Muslim, kan mereka banyak di pulau-pulau ini. Dan mereka akan terbuka mata mereka melalui mimpi, penglihatan seperti itu. Dan mereka yang akan menjadi terdepan secara pengenalan kepada Isa Al-Masih. Karena mereka akan mencari kebenaran, mencari jalan yang lurus itu. Pas mereka temukan ya sudah. Mereka akan tetap sholat, tetap pakai jilbab, tetap pakai kopiah dengan ya itu kan. Karena itu sudah ciri khasnya mereka. Tapi pengajarannya di dalam itu Isa Al-Masih, Isa Maryam. Mereka yang semangat luar biasa. Yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Seperti itulah terbolak-balik kalau sudah zaman ini ditutup. Berpacu mereka ya, mengejar waktu ini. Itulah Tuhan Bapa Surgawiku mengatakan, aku harus mengembalakan domba-domba yang lain. Mereka ini yang umat Muslim ini, domba-domba yang lain harus digembalakan. Oh iya, jadi kiblatnya itu larinya ke umat Muslim, saudara. Seperti itu. Tuhan punya belas kasihan yang tinggi sekali Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus ini ingat ya, saat ini rohnya, kiblatnya itu ke umat Muslim.
untuk membawa mereka kawanan domba yang lain juga harus digembalakan. Jadi kiblat roh ini ke umat muslim. Kenapa? Umat Kristen itu kepala batu. Sombongnya minta ampun. Oh, haleluya. Sudah dikasih tahu kebenaran, mereka yang duluan di garda depan bahina-hina Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan itu lebih sayang umat muslim daripada umat Kristen. Rasa kebenaran dihina karena yang paling banyak bahina dan mempelai. Ya ini memang 50-50, tapi yang paling banyak itu bahina anak-anak hantu. Semuanya mengaku anak Tuhan. Padahal Tuhan itu semua. Yang paling banyak menyiksa dia, ya anak-anak Tuhan. Katanya anak Tuhan, padahal anak hantu semua. Ya, mereka menolak kebenaran, mereka pakai tanda Lucifera, dikasih tahu yang benar kepala batu, sombong, angkunya minta ampun, rohani maupun jasmani. So ahli kitab, ahli Taurat. Hanya Tuhan Yesus, King of the Kings, lebih sayang umat muslim. Dia mau ini, sapu bersih ini kiblatnya menghadap ke sana sudah. Akan terjadi Bapak Ibu ya, fenomena aneh di masjid-masjid. Akan terjadi cahaya itu di dalam masjid, orang lagi sholat, seorang malaikat Tuhan di situ duduk atau di atas masjid. Coba nanti lihat ya. Saya bilang ini malam ya Bapak Ibu, fenomena ke depan tuh akan banyak nanti video-video viral. Tuhan Yesus Kristus of the Kings, dunia ilahi terbalik. Yang Muslim nyari keselamatan, Isa dan Maryam. Yang Kristen Katolik pada murtad karena bisul. Haleluya. Tuh kalian bangkang bebal. Bapak Ibu kiblatnya ke sana sudah. Ya. Menangis kalian, menangis. Bertobat saja kalian ya. Menangis Bapak Ibu. Haleluya. Yang terdahulu akan terkemudian, dan yang terkemudian akan terdahulu. Mereka sangat disayangi oleh Tuhan. Kenapa sopan? Sopan santun Bapak Ibu, cari Tuhan. Cuci muka semua dibersihkan, cari Tuhan 5 waktu. Ada juga yang bolong-bolong kan, tapi mereka sudah berusaha cari Tuhan. Dalam segala aktivitas mereka, mau sesibuk apapun, pasti mereka cari Tuhan. Nah, Tuhan lihat di situ ya. Ini tangkapan roh ya, tangkapan roh mempelai. Mereka berdoa, Tuhan dengar batari-batari ya Bapak Ibu, sampai Tuhan itu menyedengkan telinganya. Itu mencari kebenaran seperti itu. Seperti itu saudara. Makanya jangan hina-hina, saling baku hina, jangan. Anda bilang percaya Tuhan, belum tentu Anda di surga. Kalau Tuhan tidak kenal Anda karena Anda sombong, Anda jadi pengikutnya setan lagi, Lucifer. Sombong-sombong itu jadi pengikutnya setan Bapak Ibu. Mereka cari Tuhan dengan rendah hati. Ya, Anda lagi enak-enak tidur, mereka sudah cari Tuhan. Ya, sholat 5 waktu itu kan cari Tuhan saudara. Merendahkan hati, sujud. Makanya jadi manusia jangan angku ya. Jangan ditolak Tuhan karena keangkuhan hati kita. Mengaku anak Tuhan, tahu-tahu hantu semua. Tidak tahu kebenaran, doyan bikin dosa. Haleluya. Tuhan tidak pilih agama ya. Tuhan pilih iman. Hatimu saudara. Karakter hidupmu. Jangan cuma biar mengaku percaya, cuma di bibir lidah saja mengaku percaya. Di hati tidak percaya. Ya Anda tidak percaya Tuhan kok, terbukti kok. Setan baru libas di celaka yang pertama, Anda sudah menyangkal nama Tuhan. Anda tidak percaya akan kuasa Tuhan. Anda percaya kepada botol cairan itu, cairan Lucifera. Anda percaya kepada botol cairan Lucifera itu. Anda tidak percaya, Anda memungkiri kuasa Tuhan. Kata-kata yang mempelai terima itu di 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, harus terima ini supaya untuk kekuatan kesehatan kita, supaya kita tidak terkena virus. Di mana kuasa Tuhan? Saya bilang saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan Yesus di hati. Saya punya Bapa Surgawi. Saya tidak akan apa-apa. Masa iman saya sandar kepada botol? Ya, ini skala dunia loh. Pertarungannya skala dunia, tidak kaleng-kaleng ya. Di sini setan lihat saya. Di sini dunia lihat saya. Ya, saya tidak takut pada kematian karena saya sudah beberapa kali mati. Tuhan hidupkan lagi. Nah, seperti itu. Itu iman. Iman itu belum Anda lihat, tapi Anda sudah percaya. Terjadi ya dan amin. Itu iman. Kekuatan iman sangat dahsyat. Anda lihat saya biasa-biasa saja. Anda lihat wadah saya ini biasa-biasa saja. Aku anak Tuhan yang kecil, sederhana. Biasa-biasa saja. Tidak masuk hitungan dalam manusia. Manusia-manusia hebat di muka bumi ini tidak masuk hitungan saya.
Saya anak Tuhan seperti mungkin Daud, kecil, tidak dianggap, tapi saya memiliki iman yang luar biasa. Saya memiliki roh yang luar biasa. Dan dunia mengakuinya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jeruk manis bucan milpa. Setuju Bu Faith. Ini bucan dari Norwegia ini. Salah-salah. Ya. Setuju Bapak Ibu. Ya. Omalim, bucan wanti. Amin semuanya. Setuju Bapak Ibu. Ini iman kita yang kita pertaruhkan Bapak Ibu. Iman kita yang kita pertaruhkan. Anda jadi orang beriman atau Anda jadi keturunan ular beludak? Memakai otak logika Anda. Ular beludak, keturunan ular beludak itu Tuhan mengecam keturunan ular beludak. Kada pakai otak logika. Ular balingkalin kada batang otak sayang. Itu orang tidak beriman. Ular itu pakai batang otak. Anda logika, Anda harus melihat dulu baru percaya. Anda melihat dulu baru percaya. Tapi kalau orang-orang beriman, percaya dulu baru melihat. Saya sudah melihat, hati-hati. Ya, hampir semua kota berpotensi megatrust, gempa bumi yang amat dahsyat. Jangan tidur saudara. Saya bela kalian manusia ya. Jangan tidur, berdoa, tersungkur, sujud, berpuasa, baca kitab suci. Jangan tidur saudara. Jangan bangun besok pagi Anda sudah jadi mayat. Haleluya. Bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu. Tersungkur di kaki Tuhan. Haleluya. Apakah Tuhan Yesus masih mau mengampuni saya? Ya, bucanku mecin. Masih Tuhan Yesus masih mengampuni bucanku mecin ya. Tuhan Yesus sayang, ibu cantik. Asal ibu bertobat sungguh-sungguh. Ya, ibu tidak sombong, ibu tidak angkuh hati, baik rohani maupun jasmani. Orang kaya ini sayang. Bucanku mecin ini orang kaya. Saya tidak kenal dia. Saya tidak kenal dia, cuma alam roh bilang dia orang kaya. Haleluya. Ya, saya tidak kenal ini bucanku mecin ya. Cuma kata roh katanya dia orang berada. Ya, ibu disayang Tuhan ya, diberkati Tuhan selalu. Ya, keluarga semuanya, anak-anak semuanya ya diberkati Tuhan.